Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sekali lagi program ini adalah program yang kembali lagi mengingatkan kita betapa besar kasih Tuhan dalam menuntun kehidupan anak-anaknya melalui kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, ketika saya belajar bahasa Mandarin, maka lause Mandarin saya selalu mengingatkan saya seperti ini. Jangan lupa, satu perbedaan goretan punya arti yang berbeda. Kamu kurang satu goretan, artinya bisa berbeda. Kelebihan satu titik atau satu goretan punya arti yang berbeda juga. Di lain kesempatan, lause saya mengingatkan saya tentang ketika mengucapkan dalam bahasa Mandarin, maka perhatikan nadanya. Beda nada, beda arti. Wen sama wen itu beda arti. Harus hati-hati. Saudara, ketika saya menyiapkan bahan ini, saya mengingat nasihat dari lause Mandarin saya ini. Perbedaan kecil dalam bahasa Mandarin punya arti yang berbeda atau menghasilkan makna yang berbeda dengan apa yang saya mau. Saudara, ini juga seharusnya mengingatkan kita. Ketika kita tinggal di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, maka seharusnya respon dalam kehidupan kita juga berbeda. Meskipun kita menghadapi situasi yang sama yang mungkin juga dihadapi oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara, Filipi 4 ayat 4-7, di bagian ini Paulus ingin menekankan harus ada respon yang berbeda antara orang percaya dengan orang tidak percaya, sekalipun situasi yang dihadapi sama. Saudara, apa yang harus menjadi pembeda bagi kita yang katanya sudah diselamatkan, yang katanya adalah orang-orang percaya, yang katanya tinggal di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan? Saudara, ada 3 pembeda. Dan mari kita belajar untuk kita bisa memberikan respon seperti apa yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 4-7. Ada 3 hal. Yang pertama, saudara, sukacita. Di dalam ayat yang keempat, Paulus menekankan kepada jemaat Filipi untuk mereka bersukacita. Bahkan Paulus menekankan 2 kali. Saya ulangi di dalam ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, Paulus menekankan kata sukacita. Kenapa? Karena dia ingin jemaat di Filipi dan kita, orang-orang percaya di zaman sekarang yang membaca suratnya, mengetahui bahwa sukacita kita tidak ditentukan oleh keadaan di sekitar kita. Sukacita kita berbeda dengan happiness yang ditunjukkan atau dinyatakan oleh dunia ini. Sukacita kita ada dari dalam. Kenapa? Karena kita menyadari di ayat yang kelima, Paulus menekankan Tuhan sudah dekat. Saudara, yang menjadi pembeda orang percaya dengan orang yang tidak percaya adalah point of view atau kalau mau dikatakan sudut pandang bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Tuhan itu ada bersama dengan kita. Dan ini yang Paulus rasakan. Meskipun dia di penjara, meskipun dia tidak bebas, tapi dia menyadari Tuhan itu dekat dengan dia. Tuhan itu ada bersama dengan dia. Itu poin pertama, saudara.
Poin kedua adalah kebaikan hati. Saudara, orang percaya harus berbeda dengan orang yang tidak percaya. Dunia mengajarkan baiklah kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Balaslah orang yang berbuat jahat kepadamu. Tapi saudara, sadarkah Tuhan kita mengajarkan hal yang berbeda? Kalau ditampar pipi kiri, berikanlah pipi kanan. Kalau orang minta kamu berjalan 1 langkah, maka berjalanlah 2 langkah. Saudara, bukankah ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Ketika kita bukan hanya diminta untuk mengasihi orang-orang yang baik kepada kita, tetapi mengasihi bahkan orang yang membenci kita. Saudara, hal ini jugalah yang ditekankan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi dan juga kepada kita. Nyatakanlah kebaikan bukan hanya kepada orang-orang yang baik bagi kita. Nyatakanlah kebaikan bagi semua orang. Saudara, penekanan di ayat 5 jelas sekali dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bukan untuk mendapat pujian, tetapi sekali lagi untuk membuat orang-orang di sekitar kita kagum sama Tuhan kita yang baik, sama Tuhan kita yang sudah murah hati memberkati kita dengan berlimpah. Saudara, kata kebaikan hati di dalam bagian ini bukan hanya berbicara tentang baik untuk kelihatan di luar saja, tetapi kebaikan hati yang berbicara bahkan mengalah. Demi apa? Demi Injil. Mengalah dan memperhatikan kebaikan orang lain sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit. Saudara, bukankah di tengah-tengah situasi yang sulit kita seringkali menjadi orang yang egois? Namun sekali lagi Paulus mengingatkan, jangan lupa Tuhan kita bahkan sudah terlebih dulu baik sama kita, memberikan nyawanya untuk kita demi menyelamatkan hidup kita. Sukacita, kebaikan hati. Poin yang ketiga adalah damai. Saudara, waktu Paulus di ayat yang ke-6 dan ayat ke-7 mencatat atau menuliskan supaya orang-orang percaya, supaya anak-anak Tuhan jangan khawatir, maka yang terbersit di dalam pikirannya adalah kata damai. Saudara, khawatir dan gelisah adalah tanda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Namun sebaliknya, Paulus kembali lagi mengingat bahwa di dalam segala macam kehidupan, di dalam segala aspek kehidupan, Tuhan itu dekat. Tuhan itu peduli. Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Sehingga, saudara, apa yang Paulus ungkapkan adalah, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala hal dalam keinginan kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, menarik sekali waktu Paulus mengkontraskan antara hal apapun dengan di dalam segala hal. Paulus mau mengkontraskan untuk menunjukkan bahwa Tuhan kita peduli di dalam setiap detil kehidupan kita. Dia peduli, dia dekat dengan kita dan dia peduli. Dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, waktu berbicara ucapan syukur ini bukan hanya rasa terima kasih ketika kita mendapatkan berkat Tuhan yang baik-baik saja. Namun waktu Paulus mengingatkan jemaat di Filipi termasuk kita saat ini yang menjadi pembacanya, ucapan syukur berbicara tentang kita percaya bahwa Tuhan itu baik dan semua yang terjadi dalam hidup kita itu didasarkan atas kebaikan Tuhan. Wow sekali bukan saudara? Jadi waktu kita mengucap syukur, ini bukan cuma sekedar terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan hari ini. Tetapi mengucap syukur karena saya punya Tuhan yang baik. Tuhan yang dekat. Tuhan yang peduli dengan hati saya. Tuhan yang peduli dengan hidup saya. Saudara, inilah 3 pembeda yang harusnya menjadi respon kita di dalam segala keadaan. Jangan lupa untuk bersukacita karena Tuhan selalu dekat dengan kita. Jangan lupa untuk menyatakan kebaikan hati kepada semua orang. Kenapa? Karena Tuhan yang baik sudah rela memberikan semuanya untuk kita dengan murah hati.
Maka marilah kita menyatakan kebaikan bagi orang di sekitar kita. Dan yang ketiga, mari tetap nyatakan damai di tengah-tengah ketidakpastian. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang pasti. Tuhan yang pasti dekat, pasti peduli, pasti dengar doa kita, dan pasti menjawab semua kebutuhan kita. Tuhan yang pasti inilah yang seharusnya menjadi sumber ketenangan dalam hidup kita, menjadi sumber pembeda bagi kita orang-orang yang percaya. Saudara, mari kita sama-sama berdoa. Kita mohon Tuhan kita memampukan kita untuk berani tampil beda menghadapi situasi apapun di dalam dunia ini. Saudara, mari kita sama-sama berdoa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur, karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dekat dengan kami, dan Tuhan yang menjamin hidup kami. Tuhan, tolong kami, supaya kami berani bersuka cita di tengah segala keadaan, karena kami punya Tuhan. Kami berani menyatakan kebaikan, karena kami telah menerima kebaikan dari Engkau. Kami berani menyatakan damai, karena Engkau pun telah mendamaikan kami dengan Allah Bapa dan memberikan kepastian di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sayang kami, Engkau mengasihi kami, Engkau memimpin hidup kami. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.